Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Revida Simajuta. Saya akan membicarakan tentang topik rencana pembelajaran kurikulum pelatihan pengendalian faktor resiko PTM bagi kader di wilayah kerja kita ini. Tujuannya kita untuk mengetahui pemeriksaan dalam faktor resiko PTM. Dan yang harus saya fokuskan itu di dalam pemeriksaan tekanan darah. Kita harus tahu tekanan darah yang tinggi dan prehipertensi. Misalnya seperti kalau tekanan darah yang tinggi untuk umur 30 sampai 40 yaitu 120 per 80. Sedangkan untuk yang lansia yaitu 140/90. Yang prehipertensi yaitu 125/80. Alat-alat yang harus dipersiapkan seperti tensimeternya. Tensimeter harus kita perhatikan apakah tensimeter digital atau manual. Tensimeter digital seperti dia bisa dimasukkan baterai dan dicaskan ke listrik. Dan kalau tensimeter yang untuk manual, kita harus memakai stetoskop. Sesudah kita memeriksa itu, kita akan mengetahui berapa tensi pasien yang harus kita periksa. Dan apabila pasiennya tensi tinggi, dia itu dimasukkan kategori hipertensi seperti 140/90 itu sudah termasuk kategori hipertensi bagi yang berumur 30 sampai 40 tahun. Sedangkan 40 tahun ke atas, apabila tensinya 140 sampai 90 itu sudah termasuk hipertensi. Bagi peserta yang ada di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengerti dan dapat dilaksanakan untuk di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih. Horas, selamat pagi. Selamat datang di pelatihan pengendalian faktor risiko PTM di UPT Puskesmas Tampahan. Saya Dr. Gigi Widya Saragi. Terima kasih atas kehadiran dari para kader yang datang untuk pelatihan ini. Ya, bagaimana situasinya hari ini? Terutama kita harus tetap sehat ya. Kita harus tetap semangat, fokus, santai tapi fokus ya. Kita hari ini akan khusus menerangkan tentang menghitung indeks massa tubuh. Di sini bisa dilihat bahwa apa itu indeks massa tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Ya, terutama kita ini kan kader-kader untuk Posbindu ya. Jadi para kader mungkin ini panduannya ya, panduannya. Jadi yang diukur berat badan itu satuannya dalam kilogram. Kalau tinggi badannya kita kan pakai kita meter tuh ya, dalam sentimeter. Kita harus mengubah dulu. Mungkin kita harus ingat pelajaran waktu SD dulu ya, mengubah dari satuan sentimeter menjadi satuan meter ya. Jadi contohnya 150 cm yang kita ukur berarti itu adalah 1,5 meter. Ya, itu dikuadratkan, dikalikan. Jadi kita memakai kalkulator aja, nggak usah harus memakai di luar kepala ya, seperti ini. Ya, contohnya ya, ini satu contoh kasus. Berat badan 80 kg, tinggi badannya 165 cm. Berarti indeks massa tubuhnya adalah 80/1,65 derajat kuadrat sama dengan 80/2,72 sama dengan 29,41 lah indeks massa tubuhnya. Berarti kalau sebaliknya ya sebelumnya, kalau tadi berdasarkan sini kan dia kategorinya 28 sampai 30 yaitu obesitas level 1. Berarti inilah resiko yang bisa diderita oleh pasien tersebut dengan massa tubuh seperti itu. Jadi mungkin kita harus memberikan nasihat bagaimana supaya dia bisa berkurang massa tubuhnya ya. Kemudian yang terakhir berarti mungkin ini harus jadi panduan ya untuk para kader ya. Next. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini dapat diterapkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Seperti matahari terbit ini, para kaderlah yang menjadi terbit supaya terjadi peningkatan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Horas. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan fasilitator pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular bagi kader. Kita akan mengikuti di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manti Kristina Pasaribu dari UPT Puskesmas Tampahan.
Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kita langsung memulai saja ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu penggunaan aplikasi sehat Indonesiaku atau ASIK. Untuk itu kita ikuti bersama ya Bapak Ibu. Oke. ASIK ini apa? ASIK ini adalah pencatatan data deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular berbasis aplikasi melalui Android. Apa itu dan bagaimana caranya kita untuk menggunakan ASIK ini di dalam puskesmas kita? Oke, kita ikuti ya Bapak Ibu. Oke, penggunaan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK ini untuk pencatatan oleh kader untuk deteksi dini penyakit tidak menular di Posyandu. Oke, ini bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya, biar lebih gampang ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekali kita harus mempunyai HP Android, yaitu HP yang bisa mendownload atau mengunduh satu aplikasi, yaitu aplikasi ASIK ini. Jadi nanti caranya kita buka di Play Store di HP, lalu kita download ASIK atau aplikasi Indonesia Sehat. Nah, di sini ada caranya. Nanti kalau sudah di-download, diklik daftar, pilih peran pelayanan kesehatan sesuai peran Anda, misalnya kader atau bidan, dokter, perawat. Nanti diisi data diri, baru diklik simpan seperti ini ya Bapak Ibu. Yang di sini, oke, kita lanjut. Nah, nanti di sini yang paling penting itu ada nomor WhatsApp, nomor yang selalu kita pakai untuk aktif ya Bapak Ibu. Nanti di sini kita langsung registrasi sesuai nomor itu. Kemudian langsung ada di situ apakah kita bidan, kader, dokter, perawat. Nah, seperti Bapak Ibu yang di Puskesmas Tampahan ini kan ada yang perawat. Nanti bisa sendiri di-download ya Bapak Ibu. Kemudian nanti yang paling penting itu kita registrasi diri. Kita registrasi diri, oke. Nanti kalau udah kita masukkan nik kita itu otomatis langsung ada data, oke. Kemudian di sini nanti ada dia kode OTP yang kasih tahu ke nomor Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung dibikin di situ ya. Nah, di sini ada panduannya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti diikuti aja untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang paling penting itu nik kita harus yang aktif, yang harus yang valid, yang masuk, oke? Nanti untuk selanjutnya boleh kita langsung praktekkan setelah melihat dari slide yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan praktek. Oke, sekian untuk penjelasan singkat dari penggunaan aplikasi ASIK ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah melihatnya. Sekian dan terima kasih. Horas!